Jadi kalau sebelum pandemi itu tidak ada pembatasan, orang daftar itu bisa. Terus persidangan nggak ada pembatasan, sampai itu pun sampai sore maghrib pun bisa. Sekarang setelah pandemi ya toh, itu orang daftar itu dibatasi cuma 25 orang, itu pun dibatasi sampai jam 12. Jam 12 itu pun harus selesai. Terus pengunjung itu biasanya diperbolehkan, sekarang pengunjung tidak diperbolehkan. Jadi hanya prinsipal aja sama pengacara yang bisa. Jadi kalau ekot itu kan memang ada SEMA yang terbaru, adanya pandemi ini kan diwajibkan untuk ekot. Tapi kalau ada yang manual itu pun pengacara cuma dibatasi dua perkara. Jadi kalau pembuktian ekot itu biasanya cuma sidang pertama, terus nanti semuanya lewat email atau registrasinya dari pengadilan. Baru nanti pembuktian, baru kita hadir di persidangan, itu aja. Jadi tidak harus ketemu. Jadi pembatasan itu benar-benar hampir 80% berkurang. Kalau sebelum COVID, dalam satu hari minimal perceraian 250 orang. 250 orang. Ya, tapi setelah COVID kita membatasi minimal satu hari sekitar 90. Waktu semua pegawai PH itu diwajibkan untuk work from home, apakah pekerjaan di sini tetap berjalan atau semua pekerjaan di bawah rumah, jadi dikerjakan oleh semua pegawai di rumah? Sebagian dibawa ke rumah, sebagian di sini. Kalau yang di sini sekitar apa? Pelayanan pengambilan akte cerai, legalisir. Nah, kalau yang pegawai di dalam itu di rumah. Karena COVID itu ada lockdown kurang lebih dari tanggal 5 Agustus sampai tanggal 1 Agustus kemarin. Sampai tanggal 31. Terus dengan adanya lockdown ini akhirnya perkara kita numpuk semuanya, Mbak. Belum bisa didaftarkan. Terus kalau mau didaftarkan juga dibatas satu pengacara dua Terus kendala yang kedua mungkin karena ruang lingkup Pengadilan Agama Surabaya ini kecil, Mbak ya, jadi hanya menjalankan 4 ruang sidang saja. Kalau saya lebih senang ini, Mbak, tetap muka pribadi, Mbak. Tapi itu kan karena ada kebijakan dari Mahkamah Agung lebih mendorong ke ekot, ya kita akan mengikuti. Tapi untuk sementara kita lebih suka itu mendaftarkan secara istilahnya tidak lewat ekor, lewat pengadilan agama. Itu karena kemudahannya itu yang kita kejarnya, Mbak. Soalnya kalau lewat ekor itu kadang itu ada pendaftaran, ada konfirmasi segala macam bisa 2 hari. Kalau lewat normal, lewat biasa, jalan pendaftaran biasa, hari ini kita daftar, hari ini kita bisa dapat jadwal sidangnya itu. Dari kebijakan pengadilannya sendiri ya, sebelumnya itu nggak ada tanda-tanda silang seperti itu. Jadi pengadilan agama sendiri itu tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, seperti memakai masker, terus kemudian jaraknya. Nah, kalau di Blitar itu kan di dalamnya penuh ya, jadi ada yang ruang tunggu di luar, jadi dikasih kursi seperti itu. Perbedaannya sih seperti itu. Kalau sebelum pandemik dan sesudah pandemik, saya kira perbedaannya itu. Sebelumnya itu mungkin kalau tahu saya di Pengadilan Agama Blitar ya, sebelumnya itu kalau satu hari bisa 30-40 seperti itu. Nah, ketika pandemi itu sedikit diperkecil, satu harinya itu mungkin 20 seperti itu, dipercepat seperti itu. Tapi setelah new normal ini sudah mulai kembali sepertinya ya, cuman ya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti jaga jarak dan lain sebagainya, cuci tangan seperti itu. Maksimal kan 6 bulan. Apabila melebihi 6 bulan
ada keterangan di situ kan, ada keterangan kenapa kok sampai perkara itu perpanjang seperti itu kan. Yang penting kan walaupun nggak pandemi pun, ketika melebihi 6 bulan, yang dimana itu 6 bulan kan batas seharusnya hakim menyelesaikan perkara gitu kan. Nah, itu kan pasti ada alasan tersendiri, memberikan keterangan alasan gitu kan, kenapa kok bisa melebihi dari 6 bulan tuh. Tapi setahu saya sih nggak ada sih, cepet sini gitu. Iya, kalau Pengadilan Agama Blitar sendiri sejak kan ekot itu sejak 2019, sebelum ada pandemi itu kan sudah ada ekot, sehingga ketika ada pandemi itu terutama pengacara ya, jadi kan ekot itu lebih yang menggunakan itu pengacara, sebenarnya bisa yang lain, tapi selama ini yang masih menggunakan itu kan pengacara. Jadi pengacara pun juga nggak karena pandemi sehingga ekot gitu, nggak. Memang sebelum ada pandemi itu sudah ada ekot, jadinya lebih terbantu lagi ketika pandemi ada ekot seperti itu. Terus untuk ekot itu pendaftaran ya, jadi ada aplikasinya, itu hanya pendaftaran saja ya, itu nanti permohonan, gugatan seperti itu. Jadi ada icon-iconnya sendiri, nanti tinggal milih dari pengacara itu yang sesuai dengan apa yang akan diajukan ke pengadilan gitu. Tapi ada juga yang setiap pengadilan berbeda-beda ya. Kalau di Pengadilan Agama Blitar itu pengacara itu terserah mau ambil ekot atau manual masih bisa. Cuman ada beberapa pengadilan yang mengharuskan pengacara itu ekot seperti itu. Kalau ekot sama e-litigasi ya, e-litigasi. Kalau ekot kan biasanya untuk pendaftaran, aplikasi pendaftaran lah seperti itu. Lah, kalau e-litigasi itu kita begini, lebih mudah kalau lawan juga memakai pengacara dan dia siap untuk e-litigasi. Jadi kalau lawan kita itu tidak memakai pengacara dan dia tidak siap e-litigasi, kita pun juga tidak bisa e-litigasi. Jadi kesepakatan kedua belah pihak begitu. Tentang pembuktian di situ kan kalau saya jelaskan sedikit. Jadi di e-litigasi itu juga ada e-kalender, di mana e-kalender itu sudah ditentukan seperti nanti tanggal, kalau sidang pertama berarti kan sidang pertama itu semua para pihak hadir ya, mediasi seperti itu kan. Jadi para pihak hadir juga di mediasi, hadir di persidangan, enggak ini. Terus di situ juga ada kesepakatan e-litigasi. Nah, di situ ada e-kalender. Hakim ataupun pengacara itu e-litigasi saya rasa juga mempermudah. Cuman kalau awal-awal ini kan masih baru ya. E-litigasi itu kan masih baru, jadi yang menerapkan itu mungkin perlu adaptasi. Jadi sedikit kesulitan, mungkin di awal-awal memang sedikit kesulitan, tapi lama-kelamaan sepertinya memang sangat membantu sekali. Baik, jadi sesungguhnya pandemi ini tidak mempengaruhi proses persidangan, karena persidangan yang kita lakukan itu kan ada dua macam. Yang pertama persidangan yang langsung dan persidangan yang virtual. Persidangan yang langsung ya seperti biasa, mereka datang, kita adili, jawab menjawab. Kalaupun mereka dua belah pihak hadir, lalu kemudian jawab menjawab, pembuktian, dan sampai pada putusan. Kalaupun misalnya mereka masuk dalam proses litigasi, maka mereka akan disidangkan berdasarkan litigasi. Jadi no problem. Hanya memang kita bersyukur bahwa Mahkamah Agung tepat waktunya untuk membuat kebijakan berdasarkan fenomena yang sudah ada, bahwa
persidangan itu dilakukan dengan dua cara, satu persidangan langsung dan persidangan melalui e-litigasi. Kenapa saya katakan tepat waktu dalam membuat kebijakan itu? Karena begitu sudah disampaikan bahwa Mahkamah Agung membolehkan persidangan secara virtual, maka pada saat yang sama badai datang. Yang saya maksud badai ya pandemi COVID-19 ini datang, dan dengan adanya pandemi ini justru kita tidak berpengaruh kepada penyelesaian perkara kita, karena bagi beberapa kasus yang kita selesaikan di pengadilan agama, bagi mereka yang mendaftarkan perkara melalui virtual, maka kita selesaikan dengan virtual. Karena kebijakan yang ada, kalau misalnya kuasa hukum yang ada kuasa hukum, maka kuasa hukum itu wajib mendaftar virtual. Dan kalau misalnya lawannya itu tidak memakai kuasa hukum, ditawarkan apakah lawannya itu tergugat misalnya mau berperkara secara virtual atau tidak. Nah, ketika mereka mau, maka penyelesaian perkara itu diselesaikan secara virtual. Perma terakhir itu kan tidak lagi mengharuskan perkara virtual itu sebatas kuasa hukum atau pengacara saja, advokat. Tetapi meskipun mereka bukan advokat, meskipun mereka bukan pengacara, kalau mereka mau berperkara secara virtual, monggo silakan. Jadi mereka daftar email. Kalau kuasa hukum ini kan emailnya itu kan verifikasi ya. Sebenarnya itu juga dalam rangka keamanan mereka, kebaikan buat mereka juga, karena ketika mereka sudah mendaftarkan emailnya, maka pada saat mau mendaftar perkara di mana-mana, saya kira itu lebih mudah, ya kan? Nah, itu. Tapi bagi mereka yang bukan pengacara mau berperkara secara virtual, ya silakan memasukkan email itu. Saya di kantor kita ini ada beberapa kasus dari Bali, bahkan dari luar negeri juga ada yang kemarin tidak bisa datang, diminta keterangannya, ya kita melalui virtual. Nah, kalau di Indonesia ini kita dimungkinkan mereka datang ke pengadilan agama setempat, maksudnya misalnya dia tinggal di Malang, dia ke pengadilan agama Malang, nanti pengadilan agama Malang memfasilitasi mereka di di media center yang ada, sehingga nanti di-connecting ke pengadilan agama Jakarta Selatan, hakimnya langsung nanya mereka di sana. Atau sebaliknya, pengadilan agama Malang mau minta keterangan saksi atau pihak yang ada di pengadilan Jakarta Selatan. Nah, orang yang mau diminta keterangannya itu datang ke pengadilan agama Jakarta Selatan, lalu kita fasilitasi. Tentunya mereka mengajukan permohonan. Ya, prinsip hukum acara bahwa nahnu nahkum bizawahir, kami menyelesaikan perkara itu apa adanya yang nampak dalam persidangan. Karena ini adalah perkara perdata, beda dengan perkara pidana. Saya kira keyakinan hakim itu sangat berpengaruh. Tetapi di perkara perdata, pembuktian itu apa adanya di persidangan. Jadi apapun yang dimunculkan di persidangan itu kita terima sebagai bukti. Bahwa kemungkinan di Tenggarai ada unsur pidana, maka itu silakan dibuktikan di pengadilan negeri. Ya, jadi penyelesaian pidananya bukan di pengadilan agama. Misalnya ada yang kemungkinan memberikan keterangan palsu, ya silakan dibuktikan keterangan itu di persidangan pidana. Kelebihan daripada berperkara e-litigasi ini sangat-sangat dirasakan ya, sangat dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi ketika mereka harus terbang ke Jakarta, mereka posisi di luar daerah, karena tidak boleh terbang, mungkin karena persyaratan atau tidak ada penerbangan, maka dimungkinkan pemberian keterangan itu dari daerah setempat dengan mengajukan permohonan fasilitasi di pengadilan agama setempat, seperti yang saya sebutkan dari awal.
Oke, terima kasih. Kaitannya dengan proses persidangan, yang jelas antara terjadinya pandemi dengan sebelum terjadi ada beberapa perbedaan yang hari itu harus diterapkan berkaitan dengan program pemerintah untuk melakukan atau menggunakan protokol kesehatan, sehingga pengadilan diselesaikan berkaitan dengan para pihak juga begitu. Kaitannya dengan perkara sekarang ini dibatasi, tidak seperti biasa. Pendaftar itu juga dibatasi, sehingga jumlah orang yang berperkara yang di pengadilan juga terbatasi. Ada yang penerimaan secara manual, tapi dengan persyaratan protokol kesehatan itu kita terapkan secara ketat, sehingga kita bisa menjaga atau melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi untuk dirubah ke ikut semua, karena orang yang berperkara di sini tidak semuanya orang yang paham dengan teknologi, sehingga untuk menghindari adanya gejolak tetap kita bisa menerima manual dengan ketentuan seperti yang saya sebutkan di atas. Dan ekot itu tetap diterapkan. Kaitan dengan bukti kan ada yang sering diterapkan, ada bukti surat, ada bukti saksi. Ketika bukti surat itu kan mesti kita cocokkan dengan yang asli, karena yang diserahkan ke pengadilan sebagai bukti dalam persidangan itu adalah fotokopi, dan fotokopi itu mesti kita cocokkan. Ketika timbul ketidakcocokan antara fotokopi dengan aslinya, maka itu menjadi catatan dan ditulis dalam berita acara. Kaitannya dengan bukti palsu berkaitan dengan saksi misalnya, dia diikat dengan sumpahnya, dan keterangan saksi pun itu menurut undang-undang tidak mengikat hakim untuk menggunakan. Artinya hakim bebas menggunakan keterangan itu dijadikan sebagai acuan untuk menentukan suatu kesimpulan dalam pemeriksaan perkara atau tidak, itu terlepas, artinya bebas hakim untuk menggunakan. Kalau dia memang memberikan keterangan palsu, itu akan nampak ketika dia dimintai keterangan, dan keterangan itu dihubungkan baik di mana, bagaimana, siapa, mengapa, itu akan nampak tidak akan nyambung, karena dia memang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi semua terlepas keterangannya palsu atau tidak, itu tergantung dari majelisnya. Yang jelas dia diikat dengan sumpahnya. Di era pandemi COVID-19 ini memang merupakan ujian bagi PA Lumajang, karena kita berada di tengah masyarakat yang sangat awam dengan IT. Mungkin 99% itu awam IT, sehingga perangkat-perangkat yang kami sediakan yang sebenarnya bisa diambil oleh masyarakat sebagai sarana yang bisa paling tidak menjawab berbagai problem di era COVID-19 ini agar tidak banyak terjadi tatap muka, itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Kalau dulu kita bebas, kemudian di era pandemi ini kita batasi pada pertengahan bulan Maret sampai bulan Mei, kita batasi 10 pendaftar sehari. Nah, karena dibatasi 10 itu menyebabkan terjadinya inden yang sangat panjang, maka di era new normal kemarin kita sudah mulai menambah menjadi 15, menjadi 20, 25, sampai kemudian sekarang kita maksimalnya pendaftaran adalah 30. Kita menambah tempat ruang tunggu yang terbuka. Jadi ruang tunggu yang terbuka kita tambah space-nya siap sebenarnya. Dari mulai aparaturnya, kemudian sarana dan prasarananya sudah kita siapkan. Ruang sidang sudah kita fasilitasi dengan media yang bisa kita manfaatkan untuk litigation, jadi memeriksa memeriksa saksi itu melalui telekonferensi. Kemudian dengan e-court itu sebenarnya para pihak pada saat jawaban replik tidak harus ketemu di pengadilan. Pada saat menyerahkan bukti tertulis bisa juga langsung dikirim lewat e-court. Pada saat pencabutan putusan juga demikian. Nah, pada saat pemeriksaan saksi bisa dengan telekonferensi. Namun
Ini problemnya. Masyarakat kita yang belum siap. Jadi di aturan mengenai litigation itu juga nggak sembarang ya. Misalnya pada saat orang menyerahkan bukti tertulis itu memang dia bisa mengunggah bukti tertulisnya, tapi pada sidang berikutnya majelis itu harus mencocokkan. Jadi dia tetap harus membawa aslinya di depan persidangan, sehingga itu tidak bisa dipalsukan begitu saja. Jadi harus tetap diperiksa bukti tertulis. Nah, untuk saksi, ketika saksi itu berada di luar wilayah yurisdiksi kita, maka kita itu memeriksa saksi melalui pengadilan agama yang mewilayahi yurisdiksi keberadaan saksi tersebut, sehingga saksi ini diverifikasi oleh pengadilan agama tempat dia tinggal. Otomatis tidak semudah itu orang melakukan pemalsuan identitas mungkin atau mengirim saksi yang palsu.